Sebenarnya baik Farhat ataupun Agus itu saling menggigit. Salah satu contohnya begini nih, bagaimana Farhat Abbas itu menggigit Agus. Farhat Abbas itu bukan orang bodoh, dia itu orang cerdik, orang cerdas. Dia tahu betul dengan karakter Agus, ya kan? Apa keinginan-keinginan Agus, karakternya seperti apa. Farhat Abbas itu tahu betul. Makanya dengan dia tahu karakternya si Agus, Farhat memanfaatkan itu semua. Dianggaplah karakter-karakter Agus ini dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh Farhat Abbas. Contohnya nih ya, kan kita udah tahu lah ya, kalau Farhat Abbas menunggangi kasus ini buat apa? Kita udah semua udah tahu, untuk popularitas ya kan, biar terus menjadi sorotan publik. Itu sih ya. Kemudian bagaimana sih cara Farhat menggigit Agus? Contoh, sejak dia muncul, cara mengikat Agus supaya Agus tuh nggak kemana-mana, nggak cari PH lain, nggak cari pengacara lain, itu dengan apa? Diikat dulu. Bagaimana cara ngikatnya? Dengan melaporkan Nopi. Padahal Nopi ini kan kalau dipikir secara akal sehat orang yang bantu Agus, tapi di situ Farhat pinter tuh, cerdik tuh, dia ngompor-ngomporin Agus ya kan di situ. Apa sih tujuannya? Biar buru-buru dilaporin Nopinya. Kenapa? Itu adalah cara mengikat. Nah, buktinya apa? Setelah Nopi dilaporkan, Agus sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Karena akhirnya Agus menjadi bergantung kepada Farhat karena telah melaporkan Nopi. Siapa pengacaranya? Farhat. Disinilah Agus diikat. Itulah cara menggigit Farhat terhadap Agus, begitu loh. Nah, kemudian selanjutnya, kan udah dapet nih, udah diikat. Berarti tinggal memanfaatkan aja kan. Wah, ini udah gua ikat nih si Agus nih. Rugi kalau udah diikat, ya kan? Ini kan kalau kliennya yang lain bayar, sedangkan Agus kan gratisan. Rugi dong. Farhat juga nggak mau rugi, maunya untung. Nah, setelah diikat, dimanfaatkanlah ini di sini nih, ya kan? Ibarat katanya itu dijadikan keset lah ya, atau dijadikan anak tangga. Dia ingin meniti karir ke atas tuh. Nah, salah satu anak tangga itu Agus, diinjek tuh di situ. Dimanfaatkanlah itu. Oh, bisa dimanfaatkan, kelihatan banget gitu loh. Dengan apa? Meluasnya, kasus ini tuh meluas gitu loh. Nggak cuma yang tadinya hanya ngomongin masalah hukum, masalah apa ya kan. Kesana-sana jadi laporin, siapa itu Denny Sumargo, laporin Pablo. Terus aja begitu. Sekarang yang terbaru apa? Ada orang-orang yang mengaku orang Makassar, orang Bugis, nggak terima dengan omongannya Denny Sumargo ya kan, yang ngaku-ngaku sebagai orang Makassar, Daeng gitu. Akhirnya kan semakin meluas gitu loh. Ya memang sengaja gitu loh. Kalau sekarang berfokus di kasus itu aja, ya sebenarnya sih udah selesai begitu kan. Tapi ternyata ini dibuat meluas. Biar apa? Ya biar terus ya kan disorot terus oleh media begitu loh. Dan memang itu tujuan utama Farhat itu di situ. Nah, yang jadi pijakannya siapa? Agus. Karena tanpa Agus kan dia juga nggak mungkin bisa tampil ke permukaan begitu loh. Ya buktinya di Sakatatal, dia waktu ngebela Sakatatal kan tidak seheboh sekarang karena memang orangnya tidak bisa ditunggangin gitu loh. Orang-orang seperti Sakatatal, Ibu Titin itu nggak bisa ditunggangin. Nah, sedangkan si Agus ini, dia Farhat udah tahu betul nih orang bisa ditunggangin gitu loh. Yang tadinya untuk mencari, ya katakan ya untuk mencari kesembuhan, kalau memang untuk membela kaum lemah, otomatis kan harusnya yang dicari adalah kesembuhan. Tapi makin sini kan statement-statementnya sebenarnya baik itu Agus ataupun Farhat yang dihajar ataupun yang yang dituju paling utama itu yaitu 1,5 miliar itu. Mereka tuh sedang memperjuangkan itu gitu loh, ya kan? Sebenarnya tuh arahnya ke sana. Dan ini menjadi kelemahan banget buat Agus gitu loh. Dan Farhat tahu betul lah ini orang sebenarnya nyari duit ini kan gitu. Farhat tuh gitu. Si Agus tahu dia, Gus dalam hatinya nih kalau mau belak-belakan, Gus sebenarnya cari duit kan lo gitu. Tapi inget lo Gus, gua manfaatin dulu ya. Gitu sebenarnya Farhat ini. Dan dengan cara-cara seperti tadi, cara menggigit si Agus ini begitu loh. Nah, sekarang memang sengaja itu dikembangkan ke sini, dikembangkan ke sana, ya kan, makin kemana-mana kan. Ya memang sengaja Farhat itu biar terus disorot gitu, karena tujuan dia kan memang terkenal gitu loh, menjadi sorotan publik gitu loh. Nah, jadi di sini sebenarnya saling